Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan saya sendiri Aulia Putri. Saya Stefani Rahel Sinaga. Dan saya Desi Safitri. Di sini kami ingin menjelaskan tentang fungsi kuadrat dan himpunan. Next. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan salah satu jenis fungsi polinomial dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2, dengan bentuk f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Untuk fungsi y dan x diasumsikan di mana a atau b tidak boleh sama dengan 0. Next. Bentuk umum dari f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c yaitu bentuk koordinat kartesius, yaitu bisa menjadi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau bisa juga dalam bentuk relasi fungsi yaitu f dibagi x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Notes, a sama dengan koefisien kuadrat dan b sama dengan menyatakan koefisien x dari fungsi kuadrat dan c menyatakan konstanta fungsi kuadrat. Next. Contoh, fx sama dengan x kuadrat dan y sama dengan min 2x kuadrat. Jadi, fx sama dengan 2x kuadrat plus x, sedangkan y sama dengan 7x kuadrat plus 2x plus c. Plus 3, sorry. Fx sama dengan 3x kuadrat plus 1, dan y sama dengan min 3x kuadrat plus 3x plus 1. Next. Bentuk parabola. Bentuk parabola fungsi kuadrat menentukan nilai koefisien A dalam bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, yaitu jika A besar dari 0, maka kurva parabola membuka ke atas atau A-nya positif. Sedangkan jika A-nya kecil dari 0, maka kurva parabolanya akan membuka ke bawah, yaitu berarti A-nya negatif. Next. Tentukan bentuk kurva dari fungsi kuadrat A. Y sama dengan x kuadrat plus x min 3. Yaitu penyelesaiannya, karena A-nya 1 dan itu besar dari 0, maka kurvanya membuka ke atas. Sedangkan yang B, Y sama dengan min x plus 2x min 3. Karena A-nya itu min 1 dan kecil dari 0, maka kurvanya itu membuka ke bawah. Next. Oke, selanjutnya titik potong sumbu Y, yang dimana titik potong grafik fungsi kuadrat ditentukan oleh nilai konstanta C pada bentuk umum fungsi kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C, dimana A, B, dan C itu adalah konstanta. Dijelaskan juga bahwa titik potong sumbu Y itu selalu berada pada titik O, C. Ini berarti bahwa nilai konstanta C dan fungsi kuadrat menentukan di mana kurva akan memotong sumbu Y. Next. Next. Oke, selanjutnya ini ada merupakan contoh, yang dimana menentukan titik potong sumbu Y dari fungsi kuadrat Y sama dengan minus X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Di situ tuh untuk menentukan nilai titik potongnya itu, yaitu dengan melakukan mencari nilai Y ketika X itu sama dengan 0. Maka dari itu di sini dapat dilihat mensubstitusikan X-nya itu 0, yaitu Y sama dengan minus 0 ditambah 2 dikali 0 dikurang 3,
yang dimana hasilnya adalah minus 3. Maka dari itu titik potong sumbu Y adalah 0, minus 3. Di sebelahnya sudah terdapat kurva dari titik potong sumbu Y-nya. Next. Nah, untuk titik ekstrim yang dimana titik puncak grafik parabola dari fungsi kuadrat dapat dihitung dari bentuk umumnya, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Titik ekstrim atau titik puncak itu dari grafik parabola yang dihasilkan oleh fungsi kuadrat. Pada fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C, dan titik puncak ini juga dikenal sebagai titik ekstrim. Di sini terdapat rumus untuk titik ekstrim X dan titik ekstrim Y, yang dimana XP sama dengan minus B dibagi 2A dan YP itu adalah FXP. Oke, di sini itu sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x tambah 2. Ini tuh fungsi kuadrat memiliki bentuk umum yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dalam contoh ini A-nya itu 3, B-nya 6, dan C-nya itu 2. Nah, di sini ditanya untuk mencari titik puncaknya, yang dimana maksud dari titik puncak adalah titik tertinggi atau terendah dari sebuah parabola atau grafik fungsi kuadrat. Untuk mencari nilai X dari titik puncaknya, di mana itu menggunakan rumus yaitu X sama dengan minus B dibagi 2A. Dalam contoh ini disubstitusikan nilai B dan A ya ke dalam rumus X sama dengan minus 6 dibagi 2 dikali 3, yang dimana hasilnya minus 1. Jadi nilai X dari titik puncak grafik fungsi kuadrat tersebut adalah minus 1. Next. Nah, untuk ini di sebelah kanan grafik terdapat perhitungan untuk mencari nilai Y dari titik puncak, yang dimana nilai X dari titik puncak sudah didapat dari perhitungan sebelumnya, yaitu X-nya minus 1. Maka dari itu nilai Y dapat didapatkan dengan cara mensubstitusikan X-nya itu minus 1 ke dalam persamaan fungsi kuadrat dari fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Maka dari itu hasilnya adalah F minus 1 sama dengan 3 min 1 kuadrat ditambah 6 dikali minus 1 ditambah 2 sama dengan minus 1. Jadi koordinat titik puncaknya adalah minus 1, minus 1. Dan di sebelah kiri sudah terdapat grafik dari titik puncaknya. Next. Oke, di sini ada nilai determinan. Nilai determinan fungsi kuadrat adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Di sini sudah ada beberapa kurva. Di sini ada penjelasan definit saat A lebih dari 0 dan D kurang dari 0 adalah karakteristik grafik kuadrat saat posisinya berada di atas sumbu X. Jadi ini kurvanya A lebih dari 0 dan D kurang dari 0. Kurvanya itu di bawah sumbu X. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Dan di sini definit negatif saat A kurang dari 0 dan D kurang dari 0 adalah karakteristik grafik kuadrat saat posisi berada di bawah sumbu X. Jadi kurvanya ini di bawah sumbu X. Seperti A lebih dari 0 dan D kurang dari 0. Ini ada metode faktorisasi. Dalam menentukan akar-akar kuadrat dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, jika a-nya itu adalah 1, maka diselesaikan sebagai berikut. X sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. B dan c di sini adalah bilangan real. Dan akar-akar persamaannya adalah x ditambah p dan x ditambah q sama dengan 0. Di sini ada contoh. Tentukan karakteristik dan titik potong dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 7x ditambah 10. Penyelesaiannya adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat dan ditambah 7x ditambah 10 berdasarkan bentuk umum diperoleh a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 7, dan c-nya sama dengan 10.
menentukan karakteristik grafik kuadrat dengan nilai determinan. D. Rumus determinan itu adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Sama dengan B-nya itu adalah 7, berarti 7 kuadrat dikurangi 4, A-nya adalah 1, dan C-nya adalah 10. Di sini 7 kali 7 adalah 49, dikurangi 1 dikali 10 adalah 10, 10 dikali 4 adalah 40. Jadi 49 dikurangi 40 itu 9. D lebih dari 0 mempunyai dua akar real yang berbeda. Dalam bentuk grafik akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jadi ini kurvanya seperti ini, memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jadi A lebih dari 0, grafik membuka ke atas. Oke, selanjutnya. Jadi nilai titik potong sumbu X dari grafik fungsi fx sama dengan X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 adalah fx kuadrat ditambah 7X. 7 itu adalah termasuk bilangan real, jadi 5 ditambah 2. Dan 10 juga termasuk, jadi 5 dikali 2. Sehingga fx sama dengan X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 sama dengan X ditambah 5. X ditambah 5. Dan X ditambah 2. Ini karena bilangan real sama dengan 0. Dan X tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan min 5. Atau X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Jadi titik potongnya X1 sama dengan min 5. Dan X2 sama dengan min 2. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.